Di lain tempat, terlihat Gong Musan dan Tian membahas masalah yang terjadi saat ini, yang dimana Tian menganggap kalau Gong Musan merupakan penyebab terbukanya gerbang sekte iblis, karena saat 700 tahun yang lalu, ia tidak menyampaikan secara jelas mengenai kenapa semua manusia tidak boleh menyerang sekte senjata. Apalagi, orang yang mengaktifkan ke-12 pilar batu tersebut adalah cucunya Gong Musan, yaitu Qin Li. Gong Musan yang tak ada pilihan lain akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut karena ia tak ingin kejadian itu berdampak kepada klan dewa, dan meskipun tindakannya itu memiliki resiko yang sangat besar. Sesaat, Gong Musan yang tak ingin Qin Li, cucunya itu, mati di tangan sekte iblis, mengutus salah satu ular miliknya, dan ular tersebut bernama Wang yang ditugaskan untuk menyelamatkan Qin Li di sana. Keesokan harinya, mantan ketua sekte senjata beserta yang lainnya mendatangi istana suku Xuantian untuk meminta keadilan atas tindakan dari ketua suku Baji yang menyebabkan tewasnya istri dari Master Muhai. Tak lama kemudian, ketua suku Baji tiba di sana. Dengan tingkah yang aneh, ia tiba-tiba bersujud dan meminta maaf atas perbuatannya saat itu. Namun, ketua suku Xuantian juga merasa bersalah karena membiarkan kelima sekte itu menyerang sekte senjata dan menyebabkan terbukanya kembali gerbang sekte iblis. Sesaat mantan ketua sekte senjata ini mengatakan kalau saat ini yang terpenting adalah mencari cara untuk menyelamatkan semua warga di benua Qilin dan menghentikan peperangan antara mereka. Tak hanya itu, mantan ketua sekte senjata ini juga membawa pil penangkal aura iblis ke hadapan mereka. Namun pil tersebut hanya bersifat sementara, dan hanya ada satu cara untuk benar-benar mengalahkan pasukan sekte iblis, yaitu dengan menanamkan rumput anggrek pemurni iblis sebanyak-banyaknya. Mendengarkan hal itu, ketua suku Xuantian merasa bangga kepadanya karena bisa memikirkan sebuah rencana sampai sejauh itu. Sementara itu, terlihat Ting Yu kini berada di sekte iblis. Mengetahui kedatangan Ting Yu, tanpa basa-basi, pasukan sekte iblis langsung menyerangnya di sana, dan pertarungan antara mereka pun terjadi. Ting Yu yang terpojok akhirnya terkena serangan dari salah satu pasukan iblis di sana. Namun tiba-tiba, Ting Yu kembali teringat semua kenangan yang pernah ia lalui sebelumnya, dan menyadari kalau ia terkena ilusi dari pasukan sekte iblis. Tak lama kemudian, Qin Li tiba di sana dan berhasil menyelamatkan Ting Yu dari serangan mereka. Setelah berhasil mengalahkan mereka dan menyadari Ting Yu sedang terluka, Qin Li memberikannya sebuah racun penangkal iblis kepadanya dan meminta Ting Yu untuk tidak bertindak seenaknya di sana. Singkat cerita, di saat Qin Li dan Yuxi bertemu, siapa sangka kehadiran Yuxi tidak bisa dirasakan oleh Qin Li.
Tentu saja hal tersebut membuat Yushi merasa heran dan menganggap kalau dirinya telah mati. 律师，秦烈，你要去哪里找雨师？我就在你身边啊！ Ternyata semuanya itu hanyalah sebuah mimpi. Yushi saat ini berada di rumah seseorang dan orang tersebut bernama Zaoki. Di sini Zaoki menjelaskan kalau Yushi terkena kristal mimpi, yang dimana Yushi memasuki alam bawah sadarnya dan melihat seseorang yang ia cintai, tanpa orang itu merasakan keberadaannya. 眼灵晶便会助你回眸。如今却又到了这里，你一直都在这里，他对她很好。是有人横刀夺爱了。你若喜欢他，便去追他。 Di lain tempat, utusan dari istana suku Baji menemui ketua suku Suantian. Di sana mereka membahas mengenai gerbang sekte iblis yang masih terbuka. Sesaat, utusan dari istana suku Baji ini mengatakan kalau semuanya ini terjadi karena ulah dari ketua suku Baji yang seenaknya menyerang sekte senjata saat itu. Tidak sepenuhnya menyalahkan ketua suku Baji karena semuanya ini sudah kehendak dari leluhur mereka. Tak lama kemudian, Yuan menemui mereka. Ternyata selama ini, Yuan merupakan salah satu dari utusan ketua suku Suantian yang sengaja ditempatkan di sekte senjata untuk mencari informasi yang ada di sana. 当初是他们先攻打七绝宗， Mengetahui istri Master Muhai telah tewas, sesaat ketua suku Suantian ini berniat akan memberikan apapun yang Master Muhai inginkan sebagai tanda permohonan maaf kepadanya, dan meminta Yuan untuk segera menemui Master Muhai untuk menanyakan hal tersebut kepadanya. Terlihat, Lian menemui Master Muhai yang sedang berlatih ilmu petir hitam Nirvana. Di sana Lian mengatakan kalau ketua suku Suantian telah mengutus Yuan untuk memberikan apa saja yang diinginkan oleh Master Muhai. Namun di sini, Master Muhai menolak hal tersebut dan meminta Lian untuk menyampaikan kalau ia hanya memperingatkan ketua suku Suantian agar lebih berhati-hati, karena ketua suku Suantian merupakan penyebab dari kematian istrinya, dan bagaimana mungkin ia bisa memaafkannya begitu saja. Mendengarkan hal itu, tentu saja Yuan merasa terkejut karena ia tak mungkin mengatakan hal tersebut kepada ketua suku Suantian. Namun karena didesak oleh ketua tombak darah, mau tidak mau, Yuan mengiyakan permintaan darinya dan langsung pergi dari sana. Terlihat, Soyang tiba-tiba menemuinya dan meminta satu hal kepadanya, yaitu ia meminta Yuan untuk mencari keberadaan Si yang telah hilang. 若有机会，一子玄天盟和八极圣，少阳师兄，是不是青木大师兄？ Di malam hari, utusan dari suku Baji dan pasukan kelima sekte dikejutkan dengan kemunculan pasukan sekte iblis di sana. Utusan dari suku Baji ini meminta mereka untuk kembali ke sekte iblis, dan jika mereka masih ingin berperang, maka ia akan siap untuk meladeni mereka. 没有明亮又能取暖的太阳，坚持要战，休怪我。奉武者天令。是。 Tak lama kemudian, di saat mereka yang hampir bertarung, tiba-tiba Goyu menemui mereka. Di lain sisi, Soyang dan Yuan kembali bertemu. Namun Yuan mengatakan kalau ia tidak berhasil menemukan keberadaan Si. Melihat kedatangan ketua tombak darah, dengan cepat mereka berusaha mengalihkan pembicaraan dan pergi dari sana. Sementara itu,
Qin Li dan Ting Yu mendatangi tempat di mana para pasukan sekte iblis biasa melakukan doa bersama untuk meminta keselamatan dari ketua sekte iblis, dan orang tersebut bernama Nenek Master Ritual. Tak hanya mereka, ternyata Yusi dan Zhao Qi juga berada di sana dan melihat upacara tersebut. 气成山峦不倒，有我名。今日我族 Namun siapa sangka, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Goyu. Sesaat, Nenek Master Ritual mengumumkan kepada mereka semua kalau saat ini Goyu merupakan dewa dari mereka, karena cincin dari leluhur mereka telah memilih Goyu untuk menjadi pewarisnya. Tentu saja hal tersebut membuat semua orang yang berada di sana langsung tunduk hormat kepada Goyu. Merasa ada yang tidak beres, Qin Li dan Ting Yu dengan cepat meninggalkan tempat tersebut. Yusi yang melihat Qin Li pergi, ia pun juga ikut pergi dari sana. Di saat perjalanan, tiba-tiba sesosok ular keluar dari tubuh Qin Li dan membawanya ke sebuah tempat. Di sini Qin Li bertemu dengan kakek tua yang pernah ia selamatkan saat itu. Ternyata kakek tua ini selalu mengikuti kemanapun Qin Li pergi dan mengatakan kalau ular yang berada di tubuhnya tidak akan menyakitinya. Malahan, ular tersebut akan selalu menjaganya saat berada di sekte iblis. Singkatnya, kakek tua ini memberitahukan kepada Qin Li kalau saat ini mereka berada di sebuah pusat kekuatan petir yang sesungguhnya, dan meminta Qin Li untuk memancing kekuatan petir tersebut. 若是能将这雷电精髓， Di lain tempat, Goyu menggunakan kekuatan iblisnya membuat sebuah pesan raksasa di sana. Hal tersebut membuat semua orang yang melihatnya merasa terkejut dan lari menyelamatkan diri mereka masing-masing. Terlihat, Qin Li yang dibantu oleh kakek tua akhirnya berhasil mendapatkan kekuatan petir tersebut dan pertarungan antara mereka pun terjadi. Di saat Qin Li yang hendak membunuhnya, tiba-tiba Goyu langsung menghilang dari sana. Tak lama kemudian, Nenek Master Ritual menemui Qin Li dan menyadari kalau Qin Li merupakan cucu dari Gong Musan, orang yang pernah menyelamatkan sekte iblis saat dulu dari sebuah bencana yang hebat. Namun di sini ia tidak mau memberitahukan keterkaitannya dengan Gong Musan karena ia tidak berani mengatakan apa-apa sebelum Qin Li mengetahui kebenaran tersebut. Melihat kemunculan manusia, tentu saja hal itu membuat semua pasukan sekte iblis berusaha untuk membunuh mereka. Terlihat, Nenek Master Ritual berusaha menyelamatkan mereka dengan menggunakan kekuatan miliknya.
Sesampainya di sebuah tempat, Qin Li tiba-tiba melihat Zhao Qi ikut bersama mereka. Qin Li pun berniat menyerangnya, namun tindakannya tersebut dihalangi oleh Yushi. Di sini Yushi menjelaskan kalau Zhao Qi yang telah menyelamatkannya saat itu. Namun di sini, Ting Yu merasa keberatan dengan keberadaan Zhao Qi dan berniat menyegelnya di sana. Melihat hal tersebut, dengan cepat, Qin Li dan Yushi menggagalkan tindakannya tersebut. Namun siapa sangka, di saat Zhao Qi yang hendak pergi, tiba-tiba ia mengeluarkan pisau miliknya dan langsung menyerang Ting Yu di sana. Namun tindakannya tersebut berhasil disadari oleh Qin Li. Karena perbuatannya itu, Zhao Qi harus menerima serangan dari Ting Yu dan membuatnya tewas di tempat. Singkat cerita, di saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Ting Yu terjatuh di sana. Ternyata, racun dari pasukan sekte iblis telah menyebar ke seluruh tubuhnya dan membuatnya tak mampu lagi untuk berdiri. Sesaat, Ting Yu meminta Yushi untuk membiarkan dirinya berbicara kepada Qin Li empat mata. Di sini, Ting Yu menjelaskan alasannya selama ini membantu Qin Li. Semuanya ia lakukan karena ia meyakini kalau Qin Li adalah Gong Muli, orang yang sangat ia cintai. Namun semuanya itu harus berakhir karena ayah Ting Yu tidak merestui hubungan mereka. Dan saat ini ia baru menyadari kalau Qin Li adalah Gong Muli setelah kejadian di pilar aliran cahaya kemarin. 从那天开始，嫌我把宫